Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai Timnas U23. Nah, saya melihat memang perkembangan terbaru ya. Di sini memang untuk kualifikasi kita sudah lolos dan kita akan melaju ke AFC Asian Cup ya, atau di Piala Asia U23. Dan di sini pun kita sudah melihat bahwa perkembangan terbarunya kita tergabung di grup A. Dan di grup A ini memang ada beberapa negara yang menurut saya sangat berat. Bisa dikatakan kita berada di grup neraka untuk AFC U23 ini. Yang pertama tentu tuan rumah ya, Qatar. Itu berada di grup A. Kemudian Australia, kemudian juga Yordania dan juga kita Indonesia. Dan untuk melaju ke babak selanjutnya 16 besar, menurut saya itu adalah suatu target ya yang memang harus dimiliki oleh Coach Sintayong. Apalagi untuk persiapan ya Piala Asia U23 ini di bulan April. Jadi kita masih memiliki beberapa persiapan yang harus dimatangkan. Dan kalau kita melihat ya bagaimana kekuatan Timnas Indonesia U23, itu memang rasa timnas senior. Ada Hernando Ari, Elkan Bagot, Rizky Ridho ya. Kemudian ada beberapa pemain lain seperti Arhan Fikri, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Witan Sulaiman ya. Dan juga masih banyak lagi pemain-pemain U23 yang bisa diorbitkan nantinya. Tentu menjadi hal yang sangat bagus teman-teman ya. Kita akan memiliki banyak sekali skuad yang menurut saya juga mewah. Tidak kalah seperti Australia ataupun Yordania. Tetapi ya, ini yang harus menjadi PR ya bagi Coach Sintayong ke depan, agar nantinya apa yang menjadi pertandingan saat melawan Irak, kemudian apa yang menjadi pertandingan saat melawan Filipina itu bisa dinetralisir bagaimana mentalitas para pemain-pemain ini. Kita tidak bisa ya memetakan antara pemain keturunan dan juga pemain lokal. Menurut saya ketika mereka sudah bergabung bersama timnas dan sudah memakai baju timnas Indonesia yang ada lambang Garuda di dada, menurut saya semua pemain itu sama, baik pemain lokal maupun pemain keturunan. Dan kalau saya melihat bahwa pertandingan ini apakah Indonesia bisa lolos untuk 16 besar, peluang itu masih ada. Tetapi nonton ya, tetapi ini lagi-lagi Indonesia untuk timnas U23 lolos di Piala Asia ya, khususnya itu di era Sintayong ya. Dan menurut saya kita lolos pun juga bukan jalur tuan rumah, kita lolos dari jalur kualifikasi. Artinya fair play, fair secara bagaimana lolos kita itu sehat sekali. Dan ini bisa menjadi langkah awal yang bagus. Jadi kalaupun ya, ini menurut saya ya, pandangan saya, kalaupun nanti Indonesia itu tidak lolos ya, menurut saya satu langkah ini bisa dicontoh nantinya untuk generasi selanjutnya, agar nantinya bisa dipersiapkan lebih baik ya. Karena secara level ASEAN ya, kita sudah melihat ya bahwa Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, nah 4 negara ini yang akan menjadi wakil ASEAN ya di kualifikasi di Piala Asia 23. Dan ya memang secara grup memang sangat berat, tetapi untuk bisa mengalahkan Australia itu tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan 2 pemain Australia saat ini juga satu klub dengan Ivar Jenner. Kemudian juga beberapa pemain juga berlaga di Liga Inggris. Kita juga punya sosok Elkan Bagot. Jadi tidak ada yang menurut saya hal yang harus ditakuti dari sosok Australia atau tim Australia. Kemudian Qatar, oke, Qatar tuan rumah akan memiliki banyak sekali penggemar dan juga supporter. Tetapi saya yakin sekali juga para supporter timnas Indonesia yang memang bekerja di Qatar itu menurut saya juga akan sesegera mungkin ya untuk menonton pertandingan Indonesia. Dan kalau melihat bagaimana Marcelino kemudian Ivar Jenner ya, tentu kita harapannya ini akan segera pulih. Dan untuk target bulan April menurut saya semoga saja ini tidak ada kendala. Nah, yang menjadi faktor lain ya, ini menjadi hal yang sangat bagus ya, karena kekuatan timnas Indonesia secara umum ini memang diisi oleh pemain-pemain senior. Apapun hasilnya ya, menurut saya ini adalah laga ya, Piala Asia ini adalah laga yang bergengsi yang memang harus dipersiapkan agar nantinya kita bisa melihat bagaimana timnas ke depan.
apapun hasilnya itu ya. Dan saya yakin akan ada beberapa kendala itu apa, yakni bagaimana persiapan lagi-lagi, karena untuk menyatukan tim ya, dan di bulan 4 ya itu mepet sekali karena jeda agenda FIFA dan juga kualifikasi Piala Asia U23 ini sangat mepet. Dan menurut saya itu yang menjadi kendala timnas, baik itu nanti dari pemanggilan pemain ataupun ada non teknis lainnya. Tetapi menurut saya tidak masalah ya, semoga saja ini akan menjadi gambaran umum Indonesia bertemu dengan Yordania, Qatar dan juga Australia, agar nantinya bisa mengasah ke depan untuk di timnas seniornya. Nah, kemudian di grup B di sini ada Jepang, Korea, kemudian Uni Emirat Arab, China. Kemudian di grup C ini ada Arab Saudi, Irak, Thailand dan juga Tajikistan. Dan di grup D ini ada Uzbekistan, Vietnam, Kuwait dan Malaysia. Nah, secara umum memang semuanya kalau kita berbicara level Asia ya berat semua ya. Kalaupun kita di grup B ini ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Uni Emirat Arab, ya menurut saya juga sangat berat. Kemudian di grup C juga sama, ada Arab Saudi, Irak ya, yang memang juga menjadi raksasa juga di Asia ya. Kemudian juga ada Uzbekistan ya, kemudian Kuwait ya. Memang untuk Malaysia dan juga Thailand menurut saya memang sedikit diunggulkan ya, karena memang hanya 2 tim saja yang itu berat. Tetapi Indonesia di sini memang di pot yang sangat berat, tetapi tidak masalah. Kapan lagi kita melihat timnas benar-benar diuji mentalnya? Apapun hasilnya ya, menurut saya ya kita tunggu saja nanti ke depan bagaimana strategi dan pola yang akan dilakukan oleh Sinteyong. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kondisi timnas Indonesia U23 yang satu grup dengan Qatar, Australia, Yordania? Apakah kalian yakin nantinya timnas mampu melaju ke 16 besar? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.